Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah TWS terbaru dari Eagle. Ini adalah Eagle Quiet Buds. Harga TWS ini terjangkau karena dijual di range harga 299.000 dan dia baru launching tanggal 1 Februari yang warna putih seperti unit yang gue pegang kali ini. Dan nanti di tanggal 8 Februari akan ada varian warna hitamnya. Jadi kalau kalian pengen nunggu yang warna hitam, kalian tunggu untuk di tanggal 8 Februari tersebut. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. TWS ini menurut gue sangat menarik, terutama kalau kalian sedang mencari TWS dengan performance ANC di bawah 300.000. Ini akan menjadi kandidat nomor 1 buat kalian. Langsung yuk kita bahas apa sih yang ditawarkan, kelebihan dan kekurangan dari TWS ini. Gue mulai dari build quality dan desainnya. Jadi, ketika kita ngomongin desain subjektif, kalau kalian nanya ke gue, desain di sini biasa aja ya. Gue nggak melihat ada hal yang baru. Jadi desainnya tuh mirip-mirip sama seperti TWS pada umumnya. Warnanya putih glossy, yang gue suka di sini nggak gampang buat meninggalkan fingerprint, jadi nggak gampang kotor. Dan untuk build quality-nya sendiri, gue suka. Jadi build quality-nya berasa kokoh dan cukup baik. Materialnya tuh berasa tebel. Untuk layoutnya sendiri, di bagian depan ada LED untuk menandakan status sisa baterai pada case-nya ini ada 3 buah ya. Dan di bagian bawahnya ada charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Di bagian kirinya ada logo dari Eagle dan ketika kita buka, untuk tutupnya sendiri dia bukan tipikal tutup yang ngelock ya ketika kalian buka dalam posisi miring. Jadi dia akan gampang buat tertutup. Kemudian untuk earbudnya sendiri modelnya in-ear dan di sini udah mensupport touch sensor. Jadi dia nggak ada button fisik lagi dan untuk controllingnya sendiri seperti next or previous media, play pause itu udah bisa kalian akses melalui touch controlnya ini. Yang gue suka touch controlnya ini kayak ada suara klik ketika kalian tekan ya. Jadi itu menandakan buat kalian tuh tahu udah nekan berapa kali di touch controlnya ini. Dan touch control ini cukup sensitif. Jadi ketika gue gunakan untuk prompt-nya gitu atau untuk komennya, semuanya berjalan mulus. Dan kalau kalian pengen mengaktifkan ANC-nya juga pastinya bisa. Tinggal kalian tap 2 kali aja di bagian kiri. Dan kalau kalian tap 3 kali, dia akan masuk ke low latency mode atau gaming mode-nya. Kemudian ketika kita ngomongin soal fitting di sini bener-bener nyaman buat telinga gue. Jadi gue suka banget sama fitting di Eagle Quiet Buds ini. Ketika gue pakai di durasi 2 jam, gue nggak mengalami masalah sama sekali dan bener-bener masih berasa nyaman. Sealingnya baik, jadi dia cukup kedap meredam suara yang berada di sekitar gue even dengan ANC-nya off. Dan selanjutnya ketika kita ngomongin performance dari ANC-nya sendiri, di atas kertas secara performance dia udah lebih baik dibandingkan adiknya Quiet Buds Lite. Jadi Quiet Buds Lite itu minus 25 dB sedangkan di Quiet Buds ini udah minus 30 dB. Tapi di real life-nya menurut gue perbedaannya cukup signifikan. Yang pertama karena secara fitting dia lebih baik, jadi dia terbantu dengan fittingnya yang udah kedap. Kemudian yang kedua memang performance ANC-nya itu gua rasa lebih baik dibandingkan adiknya Quiet Buds Lite. Jadi bisa gue simpulkan performance ANC ini adalah TWS yang terbaik yang pernah gue coba untuk range harga di bawah 300.000. Jadi seharusnya kalau kalian punya budget 300.000 sedang mencari TWS dengan fitur ANC, kalian gak akan kecewa dengan performance ANC di Eagle Quiet Buds ini. Hal yang sama gue rasakan ketika gue menggunakan ambient mode-nya. Jadi di Quiet Buds ini juga udah mensupport 4 buah mikrofon ya, 2 buah lebih banyak dibandingkan adiknya Quiet Buds Lite. Yang itu ketika kalian pakai untuk ambient mode-nya benar-benar berasa lebih baik secara performance. Jadi ketika gue aktifkan ambient mode-nya, gue bisa ngobrol dengan lawan bicara gue tanpa perlu gue nyopot untuk earbud-nya ini. Meskipun dia nggak bisa kalian bandingkan dengan let's say Edifier yang punya harga di 900.000 ke atas, tapi untuk harga yang ditawarkan gue nggak ada komplain sama sekali. Ambient mode-nya pun berjalan sangat baik. Kemudian selanjutnya untuk spesifikasinya sendiri, untuk kodek Bluetooth-nya masih sama seperti adiknya, dia mensupport SBC dan AAC. Untuk latensinya di normal mode gue merasakan latensinya itu kurang bagus ya. Dalam artian ketika kalian nonton video, latensi dialognya itu masih berasa tertinggal dan kalian harus mengaktifkan low latency mode atau gaming mode-nya untuk nonton video dan semuanya berjalan mulus. Untuk dialognya latensinya juga bagus, udah proper ketika kalian pakai untuk main game-game kompetitif seperti COD Mobile atau game-game casual seperti Mobile Legends. Kekurangannya, ketika kalian mengaktifkan low latency mode tersebut,
untuk nonton video di YouTube misalkan, atau untuk dengerin musik ketika kalian menggunakan tidal hi-fi dan lain sebagainya, koneksinya itu agak sedikit kurang stabil. Jadi gue merasakan untuk low latency mode-nya itu agak sering buat imbalance gitu ya. Jadi kayak kiri doang atau kanan doang itu sekitar 0, berapa detik itu masih suka ada dibandingkan dengan normal mode-nya. Jadi gue sendiri kalau memang hanya untuk sekedar nonton YouTube casual gitu, gue nggak masalah menggunakan normal mode-nya karena memang dia mempunyai koneksi yang jauh lebih stabil. Untuk performance latency dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Oke, sekarang gue lagi ngetes ya mengenai kualitas built-in microphone Eagle Quiet Buds ini. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian nilai sendiri mengenai kualitas dari built-in microphone-nya. Dia mempunyai 4 buah mikrofon. Di atas kertas pastinya udah lebih baik dibandingkan para pendahulunya. Dan ketika gue lihat di grafisnya, dia tuh kayak barnya tuh cukup kencang ya. Jadi seharusnya suara gue bisa terdengar kencang dan jelas. Tapi gue nggak tahu mengenai performanya, silahkan kalian nilai sendiri aja. Dan dia juga dilengkapi dengan ANC atau Environment Noise Cancelling yang secara nggak langsung harusnya suara yang berada di ruangan gue ini nggak terlalu terdengar ke kalian. Ada suara AC, ada suara fan dari PC dan dari lighting gue. Gue nggak tahu apakah suara tersebut masih bisa kalian dengar atau enggak. Oke, segitu aja ya paling mengenai kualitas mikrofonnya. Kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya dilengkapi dengan sertifikasi IPX5 yang berarti dia tahan cipratan air, tahan keringat. TWS ini akan aman ketika kalian pakai buat olahraga. Kemudian untuk baterai life-nya sendiri dengan ANC-nya off, dia bisa bertahan 7 jam untuk earbud-nya di volume 50% dan totalnya mencapai 21 jam dengan case-nya. Ketika ANC on, dia bisa bertahan 5 jam untuk earbud-nya dan 15 jam total bersama case-nya. Itu aja ya ketika kita ngomongin soal spesifikasi, dan gua akan masuk ke bagian terakhir yaitu sound quality-nya. Seperti biasa, sound quality subjektif. Apa yang gua sharing di sini murni pendapat dari gua pribadi. Singkat aja, Eagle Quiet Buds ini mempunyai sound signature yang lebih mengarah ke arah warm dengan bass yang berasa di boost. Jadi, kalau kalian bass head, kalian suka dengan signature Eagle Quiet Buds ini. Ini TWS yang fun menurut gua, cukup all around, bisa memainkan lagu-lagu top 40, R&B, EDM, itu enak. Kebetulan belakangan ini gue lumayan sering ya buat nge-playback lagu-lagu R&B di tahun 2000-an, dan gue happy-happy aja sih mendengarkan playlist gue menggunakan Eagle Quiet Buds ini. Mungkin kalau kalian ngomongin secara teknis dari sisi detail, mungkin ada beberapa TWS yang mempunyai detail yang lebih baik di bagian high frekuensinya, tapi di sini tuh detailnya ada, tapi memang dia bukanlah yang terbaik. Positifnya kalau kalian pakai TWS ini nyaman buat kalian dengar dalam jangka panjang, lagu-lagu pop yang biasanya rekamannya agak sedikit tajam, agak sedikit bright, yang mungkin agak sensitif di beberapa TWS yang punya karakter yang lebih bright. Di sini masih sangat aman dan gue nggak merasakan ear fatigue dalam jangka panjang. Vokalnya agak berasa mundur, mungkin kalau kalian suka dengan presentasi vokal yang forward, yang lebih present, yang lebih lively, kalian nggak akan bisa dapetin di TWS ini. Ini tipikal TWS yang vokalnya lebih santai, lebih relax. Dan untuk bassnya seperti yang gue bilang, ini bass head, jadi bassnya besar, berasa di boost. Secara sub bass masih ada, tapi memang dia belum bisa nge-reach deep bassnya sebaik dengan TWS-TWS yang punya harga lebih mahal. Overall, kalau kalian suka bass, gue rasa nggak ada komplain. Dan yang terakhir, untuk powernya sendiri, gue ngerasa di sini cukup. Dia nggak lebih ya, dalam artian untuk indoor, gue biasa menggunakan Eagle Quiet Buds ini di sekitar 70-80%. Dan untuk outdoor, gue masih suka menggunakan di 90%, bahkan di 100% untuk ambient mode-nya. Jadi, powernya cukup, tapi memang nggak ada spare lebih kalau kalian suka dengan suara-suara yang kenceng gitu. Overall, gue sendiri sebenarnya nggak ada masalah dengan power yang disediakan Eagle Quiet Buds ini. Jadi kesimpulannya gimana? Kalau buat gue,
Eagle Quiet Buds ini sangat bisa gue rekomen kalau kalian mencari TWS dengan performance ANC dan ambient mode terbaik untuk harga di bawah 300.000. Build quality-nya cukup baik dan gue ngerasa nggak ada kekurangan yang berarti dari TWS ini. Mungkin yang bisa gue mention kekurangan yang gue rasakan hanya di bagian stability di low latency mode atau gaming mode yang terkadang memang agak suka putus-putus saja ketika kalian pakai buat denger lagu atau nonton video. Tapi ketika kalian pakai buat main game, hal tersebut tuh nggak terjadi ya. Dan untuk normal mode-nya memang latensinya belum begitu bagus, jadi masih ada dialognya yang sedikit tertinggal. Sound quality, selera, mana yang lebih cocok buat kalian tinggal kalian simpulkan sendiri aja. Basicnya ini warm dengan bass yang cukup besar, tipikal TWS yang fun dan enak. Tapi kalau kalian suka dengan teknikalitas, suka dengan detail, suka dengan vokal yang lively, kalian pastinya nggak akan cocok dengan kualitas suara yang ditawarkan Eagle Quiet Buds ini. Itu aja yang bisa gua share dari Eagle Quiet Buds ini. Sekali lagi, kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you buat kalau nonton, dan sampai ketemu di review gua selanjutnya.